Nah, gitu. Ya, oke, Pak, bagus, Pak. Ya, tenaga pengajar yang khususnya ini teh ya, di bawah naungan Belajar ID ya. Ya, Alhamdulillah ini event festival lokal Belajar ID di 2023 kolaborasi antara Belajar ID dan UPTD Tikomdik ya, sehingga bisa terselenggara pada hari ini Senin tanggal 18 September 2023. Mungkin selanjutnya saya serahkan host juga acara kepada yang punya acaranya, yaitu Belajar ID gitu kan. Kalau nanya ke Tikomdik, wah cukup bingung karena Tikomdik tidak mempunyai pengalaman seperti Kapten Rola, pengalaman Kapten Rola Fardila yang dipunyainya. Gitu ya. Mungkin ya itu sedikit pengantar dari kami selaku yang berkolaborasi dengan Belajar ID. Untuk selanjutnya, host dan acara dipersilakan ke Co-Kapten Rola Fardila. Mangga. Baik, terima kasih Kang Hikmat. Baik, Oke, silakan Bu Fitri selaku host siang ini. siapa? Terima kasih Parola. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam sehat, salam dan bahagia. Sampurasun. Sampai. Alhamdulillah. Wilujeng siang. Selamat siang dan selamat bergabung kepada Bapak Ibu hebat, khususnya kepada Bapak Ibu guru di seluruh Kabupaten Bandung, semua jenjang Provinsi Jawa Barat. Puji syukur, marilah kita panjatkan kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa. Berkat karunia ialah kita dapat berkumpul pada siang hari ini. Saya, Fitri Ruhani, senang sekali dapat hadir di sini menemani Bapak dan Ibu dalam acara webinar Festival Lokal Belajar ID Kabupaten Bandung tahun 2023. Sebelumnya, saya mengucapkan selamat datang kepada Kepala Tikomdik Wilayah 8 Jawa Barat, kemudian Kepala Dinas Pendidikan Wilayah 8 Jawa Barat, dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung. Terima kasih atas kesediaan dan partisipasi Bapak dan Ibu dalam mengikuti acara webinar festival kali ini. Bapak dan Ibu, saya informasikan webinar Festival Belajar ID kali ini akan berlangsung selama 4 hari ke depan. Dan acara ini disiarkan secara langsung melalui Zoom Meeting. Bapak dan Ibu, izinkan saya untuk membacakan susunan acara pada hari ini. Pertama, pembukaan. Kedua, doa. Ketiga, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Keempat, laporan ketua pelaksana. Kelima, sambutan-sambutan. Keenam, aktivasi akun Belajar ID pendidik dan siswa seluruh jenjang. 7, sesi diskusi. Dan terakhir, penutup. Untuk acara berikutnya, yaitu doa. Memulai acara ini, mari kita membacakan basmalah secara bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara berikutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Tanah air
Iya nate lain 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 kalau nyata kada lagi jadi bisa ketemu awewe Untuk acara berikutnya yaitu laporan Ketua Pelaksana. Dalam hal ini akan dibawakan oleh Kokapten Belajar ID Kabupaten Bandung. Kepada Bapak Roland Partila, SPD, persilahkan. bahasa pertama surat bahasa itu pertama pemajikan akabir anu di penjara teh. Bapak Ibu punten, mikrofonnya dikontrol ya. Mohon tim webinar untuk monitor mic-nya. Baik, terima kasih Bu Fitri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi ajmain. Puji syukur kehadirat ilahi Robi bahwasanya pada hari ini kita dapat bersilaturahmi dan berkumpul dalam kegiatan webinar Festival Lokal Belajar ID di Kabupaten Bandung secara berkesinambungan ya dari tanggal 18 Senin ini sampai hari Kamis. Salawat serta salam kita curah limpahkan kepada Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para sahabatnya, keluarganya, tabi'in-tabi'innya, hingga kepada kita selaku umatnya. Pertama-tama yang terhormat Kepala Balai Komdik Dinas Pendidikan Jawa Barat, Bapak Dr. Firman Oktora SSI MPD, Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 8, Ibu Endang Susilawati SEM MPD, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung, Bapak Dr. Mas Haji Ruli Hadiana SOS MIPOL, Ibu Bapak Kepala Sekolah di lingkungan Kabupaten Bandung, tim komunitas belajar ID Kabupaten Bandung, tim guru penggerak Kabupaten Bandung, tim narasumber berbagi praktik IKM Kabupaten Bandung, Ibu dan Bapak guru seluruh jenjang di Kabupaten Bandung. Pertama-tama, saya akan menyampaikan kegiatan ini berdasarkan surat edaran Dirjen GTK tanggal 7 Agustus 2023 tentang daerah jawara belajar ID di tingkat kabupaten kota. Dan kabar gembiranya yaitu Kabupaten Bandung terpilih menjadi satu dari 25 kabupaten kota se-Indonesia sebagai pelaksana Festival Lokal Belajar.id. Ini merupakan satu kehormatan dan kebanggaan bagi Kabupaten Bandung untuk senantiasa terus meningkatkan partisipasi aktif akun Belajar.id. Di mana tahun kemarin, tahun 2022, Kabupaten Bandung juga lolos menjadi urutan 15 se-Indonesia dalam peningkatan aktivasi Belajar.id untuk pendidik. Nah, ini merupakan suatu rangkaian yang saya bayangkan ini berkat partisipasi Ibu Bapak guru semuanya yang turut memberikan masukan-masukan juga, memberikan motivasi pada rekan-rekan sejawatnya dalam komunitas di satuan pendidikannya. Jadi ini tidak akan bisa kita capai dengan berjalan sendiri. Jadi Kabupaten Bandung telah melaksanakan kolaborasi antar komunitas dalam satuan pendidikan dan luar komunitas luar satuan pendidikan, dan hasilnya adalah kita terus mendapatkan apresiasi dari GTK dan dari tim Revo Indonesia. Kita menjadi sebagai kabupaten kota
Saya pikir ini kabupaten kota terbaik se-Indonesia yang sudah kita perlihatkan bahwa kegiatan kita itu betul-betul berdampak, betul-betul berdampak. Saya ingat Bapak Ibu ketika pendaftaran IKM di awal semester kita, Kabupaten Bandung itu mendapatkan sumbangan terbesar dari Kabupaten Bandung itu mendapatkan sumbangan terbesar dari jenjang PAUD. Karena memang untuk jenjang kesetaraan dan jenjang PAUD itu kesetaraan itu mendapatkan tingkat yang signifikan karena di beberapa hari untuk tim boleh kontrol mic ya, silakan tim, mohon tim di kontrol mic-nya ya supaya kondusif Bapak Ibu ya. Nah, kemudian tadi saya sampaikan bahwa ketika pendaftaran IKM Kabupaten Bandung itu mendapatkan sumbangan terbesar dari tingkat PAUD. Itu di beberapa hari menjelang penutupan itu saya sampai aktivasi akun belajar ID kepala sekolahnya itu sampai 300 akun Bapak Ibu semuanya. Ini luar biasa betul-betul bahwa kepala sekolah itu betul-betul aware, betul-betul ngeh bahwa ini adalah langkah terbaik untuk peningkatan belajar ID tidak hanya berbicara di jenjang SMA SMK yang di bawah Dinas Pendidikan Cabang Dinas Pendidikan 8, tapi ini menyeluruh se Kabupaten Bandung. Jadi kita betul-betul kolaborasi untuk Dinas Pendidikan tingkat kabupaten dan cabang Dinas Pendidikan wilayah 8. Hasilnya ini Bapak Ibu. Jadi hasilnya kita bisa menyelenggarakan silaturahmi ini dan silaturahmi ini kita laksanakan selama 4 hari secara webinar. Ini targetnya nanti Bapak Ibu akan memberikan motivasi pada rekan-rekan di satuan pendidikannya. Dan nanti kita akan jumpa secara luring di Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung dalam kegiatan festival lokal. Jadi harapan saya Bapak Ibu yang hadir di sini nanti bagikan juga informasinya. Kita akan bertemu secara luring ya, bertemu secara luring. Nanti akan insya Allah jika tidak ada halangan nanti akan dibuka oleh Pak Bupati, ada Pak Kadis juga, dan kita akan undang dari Cadistik juga. Syukur-syukur jadi semuanya kita bisa berkumpul secara luring dalam kegiatan Gebiar Festival Lokal Baja.id. Itu. Nah, Bapak Ibu, laporan saya tidak bisa mengeluarkan angkanya karena untuk pendaftaran masih berlangsung. Dan pendaftaran itu kita bisa menghadirkan sampai 15 grup WhatsApp. Jadi di Kabupaten Bandung kita sudah ada komunitas belajar ID di PMM-nya, sudah ada, saya cek terakhir itu sudah ada 500 berapa gitu. Kemudian di Telegramnya itu sudah 1.400 pendidik. Dan di grup WhatsApp itu ada 15 grup WhatsApp. Jadi ini saya betul-betul mengucapkan betul-betul terima kasih atas apresiasi Bapak Ibu dan partisipasi aktifnya mengikuti kegiatan kita. Barangkali itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Rola yang sudah memberikan laporannya untuk acara berikutnya, yaitu sambutan dari Kepala Balai Tikomdik Disdik Jabar. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Bapak Dr. Firman Oktora SSI MPD. Kepadanya dipersilahkan. Baik, hatur nuhun Bu Fitri. Dengaran suara saya? Jelas Bapak? Jelas Pak, terdengar. Terdengar Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Muhammad abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah la haula wala quwwata illa billah. Yang saya hormati Ibu Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 8 yang menaungi Kabupaten Bandung dan Kabupaten Sumedang. Yang saya hormati Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung, Pak Haji Ruli Hadiana, atau nuhun Pak, sudah berkenan jadi keynote speaker. Saya hormati teman-teman semua, panitia dari Festival Lokal Belajar ID, dan para peserta, Bapak dan Ibu guru, kepala sekolah, juga termasuk peserta didik, baik dari SD, SMP, SMA, SMK, SLB, Kabupaten Bandung.
Pertama-tama, alhamdulillah puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan hidayahnya. Kita dapat berkumpul bersilaturahmi pada kegiatan webinar kali ini dalam keadaan sehat. Salawat serta salam tercurah kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, sampai kepada kita pengikutnya hingga akhir zaman. Bapak dan Ibu, rekan-rekan semua, saya awali dengan pantun ya. Kang Febri menanam padi, Cakep. siap-siap untuk bisa membuat nasi. Cakep. Selamat mengikuti webinar Festival Lokal Belajar ID. Tetaplah unggul dan berprestasi. Cakep. Alhamdulillah. Ya, apresiasi kepada panitia, tim semua, kapten, ko-kapten, dan para peserta dari Kabupaten Bandung yang sudah mengikuti kegiatan kali ini. Semoga kegiatan ini menjadi kegiatan yang begitu bermanfaat. Kita bisa bersilaturahmi, berdiskusi, sehingga akun Belajar ID juga akan semakin tersebar. Karena rencananya bahwa di Jawa Barat itu sudah memiliki akun Belajar ID. Dan semua, baik guru ataupun siswa, itu seyogyanya dapat memiliki atau mengaktifasi akun Belajar ID. Juga nanti akan dilakukan praktik baik ya, menggunakan Chromebook, kemudian platform Merdeka Mengajar. Ini menjadi salah satu platform yang berguna untuk kita semua, termasuk juga nanti rapor pendidikan. Oleh karena itu, saya ucapkan selamat mengikuti Bapak dan Ibu kegiatan ini, dan semoga kegiatan ini terus bermanfaat dan menjadikan Kabupaten Bandung dan Jawa Barat selalu menjadi yang juara. Demikian yang saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada hal kurang berkenan. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Firman yang sudah menyampaikan sambutan dan sekaligus memotivasi untuk kita semua mengikuti kegiatan siang hari ini. Berikutnya yaitu sambutan dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung. Dalam hal ini akan diwakili oleh Ibu Dr. Iis Suryantini, MPD. Kepadanya saya persilakan. Baik, hatur nuhun. Bentar, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara kedengaran ya suaranya ya. Jelas, Ibu. Yang saya hormati Bapak dari Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, yang saya hormati KCD wilayah 8 ya untuk Kabupaten Bandung dan Sumedang. Yang saya hormati teman-teman dari Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung, dan yang saya hormati tim panitia dari tim akun Belajar ID, juga dari tim narasumber berbagi praktik baik, kemudian juga dari guru belajar atau guru penggerak, dan tentu saja teman-teman Kabupaten Bandung sebagai peserta pada kegiatan hari ini. Pertama-tama, mohon maaf saya memberanikan diri untuk tampil di sini karena sampai detik barusan Pak Kadis belum ada konfirmasi karena memang beliau lagi kegiatan di Satuan Pendidikan, lagi acara Monep. Kemudian juga pada kesempatan ini mungkin saya mencoba memberikan sedikit sedikit rasa kebanggaan, apresiasi kepada teman-teman bahwa beberapa hari yang lalu mereka datang, kemudian juga ada rapat secara luring. Alhamdulillah akan mendapatkan kesempatan 30 kabupaten kota se-Indonesia yang mendapat kesempatan untuk mengadakan festival lokal. Dan insya Allah semua ini sudah disampaikan kepada pimpinan, dan nanti pimpinan akan meneruskannya kepada Bapak Bupati. Mudah-mudahan Bapak Bupati bisa berkenan hadir.
Teman-teman, terlepas dari itu semua, perlu diketahui bahwa kondisi rapot pendidikan Kabupaten Bandung saat ini dan juga rapot pendidikan kabupaten-kabupaten lain di Jawa Barat pada umumnya saat ini tergolong mengkhawatirkan karena capaian-capaiannya masih stagnan, apalagi terkait dengan PMM, aktivasi atau aktivitas teman-teman di PMM masih stagnan. Kemarin kami mendapatkan rapot merah, terutama nih nitip untuk teman-teman di PAUD sama SD, bahwa PMM terkait dengan transisi PAUD SD-nya belum banyak yang masuk, belum banyak yang aktivasi di sana, bahkan yang aksi nyatanya baru sekitar yang PAUD 8%, yang SD baru sekitar 6%. Jadi ini sesuatu yang sangat perlu mendapatkan perhatian lebih, dan itu ranking terakhir se-Jawa Barat untuk transisi PAUD SD untuk level SD-nya. Oleh karena itu pada kesempatan ini mohon juga kepada tim, alhamdulillah ini ada kegiatan webinar selama 4 hari berturut-turut ya. Saya mintanya 5 hari 5 materi, tapi ini mungkin digabungkan jadi 4 hari. Mudah-mudahan ini bisa sedikit memberikan sumbangsih, bisa mendongkrak adoption rate Kabupaten Bandung yang saat ini untuk minggu-minggu ini sangat rendah gitu. Jadi Bapak Ibu semuanya, di kurikulum ini sekarang kita dihadapkan pada satu kenyataan bahwa segala capaian kita itu terpantau, termonitor melalui sistem, dan sistem itu kita masuk di dalamnya adalah menggunakan akun Belajar ID. Nah, oleh karena itu terima kasih tadi juga Pak Rola menyebutkan bahwa di bulan-bulan tertentu ada gebragan-gebragan di kami di PAUD dan SD untuk masuk secara serentak. Alhamdulillah, terima kasih para teman-teman penilik pengawas yang sudah berjuang untuk itu. Dan tetap mungkin kepada teman-teman di lapangan, ketika kita sudah login, bukan hanya login saja, tapi teruskan aktivitasnya di PMM, sehingga modul demi modulnya bisa terisi dan bisa bisa menghasilkan sebuah karya nyata gitu. Dan salah satu contohnya PMM yang masih merah itu adalah transisi PAUD SD. Berikutnya teman-teman, bahwa nanti materi pada kesempatan ini saya lihat jadwalnya menghadirkan teman-teman yang akan berbagi praktik baik bagaimana cara mengelola rapot pendidikan, kemudian juga bagaimana PMM dan lain sebagainya dengan materi-materi tersebut. Mudah-mudahan ini bisa memberikan wawasan, memberikan semangat, memberikan motivasi, inspirasi kepada teman-teman supaya bisa terus semangat melakukan hal ini. Dan mudah-mudahan nanti di akhir bulan kita akan bertemu secara luring di Soreang, insya Allah di Soreang, dan mudah-mudahan Pak Bupati bisa berkenan hadir di acara festival lokal. Dan nanti di festivalnya tentu kita pun teman-teman akan menyajikan meja-meja konsultasi gitu ya, apabila ada teman-teman yang bermasalah terkait dengan akun Belajar ID dan lain-lain. Kenapa akun Belajar ID ini sangat penting? Karena itu adalah pintu masuk kita. Pintu masuk kita ketika kita sudah punya kuncinya untuk masuk ke laman itu, maka kita bisa berselancar dan bisa melakukan langkah-langkah yang lebih baik lagi. Mungkin itu, terima kasih Pak Rola dan teman-teman atas kepercayaannya, dan terutama terima kasih sekali kepada tim, kepada peserta yang sudah bisa hadir, dan saya yakin memang hari ini bentrok ya. Ada Zoom juga dari BPPMP, kemudian juga para penilik pengawas juga sedang melakukan PKP yang non PSP, jadi bersamaan waktunya. Tapi kami mohon kepada teman-teman yang sudah hadir di sini untuk memberitahukan kepada yang lain, mudah-mudahan kehadiran teman-teman ini bisa memberikan manfaat dan berkah untuk semuanya. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan, ditutup dengan pantun. Boleh? Pantunan. Boleh, Bu. Boleh. Boleh, Bu. Siap, Bu. Baik, bunga tulip merah merekah. Cakep. Jangan dipetik, biarkan indah. Mudah-mudahan acara ini berkah. Mari kita niatkan dengan Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Dr. Iis Suryantini MPD yang telah memberikan dan sekaligus membuka acara ini dengan sangat dengan pantunnya yang sangat menarik. Baik, Bapak dan Ibu, berakhirnya sambutan dari Ibu Iis, tapi sebelum nanti kita beranjak ke acara puncak, kita foto terlebih dahulu. Mohon izin Ibu Dr. Iis. Izin Parola. Siap, Bu. Siap. Pak Kepala Dikomdik, Bu Dr. Iis, yuk kita foto bersama dulu. Bapak Ibu on cam yuk, kita abadikan kegiatan indah kita. Tim silakan untuk bantu foto juga. Siap? 1, 2. Oke. Nah, sebentar. Nah, masih ya. Boleh literasi ya? Susah. Susah ya, saya juga susah ini. 1, 2. Oke. Bapak Ibu boleh dibantu untuk ikut screenshot juga. Nah, sebentar satu lagi. Saya masih di halaman 2 nih. Oke, silakan. Sudah. Baik. Terima kasih Parola. Alhamdulillah untuk acara berikutnya yaitu aktivasi akun Belajar ID pendidik dan siswa seluruh jenjang. Dalam hal ini untuk acara berikutnya saya akan menyerahkan kepada rekan saya. Beliau adalah guru TK Sukahaji, Kecamatan Cileunyi. Kepada Ibu Winda Astuti Kosasih, SPD, saya persilahkan. Icih Nuang Ceos. Terima kasih Ibu host. Asik. Tegas Terima kasih. Mangga Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang semuanya. Ya, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, berkat limpahan dan kasih sayangnya kita dapat berkumpul dalam acara webinar aktivasi akun Belajar ID pendidik dan siswa hari ini. Ya, yang terhormat Kepala Dinas Kabupaten Bandung yang tadi diwakili oleh Ibu Dr. Iis Suryantini, yang kami hormati Bapak Kepala Balai Tikomdik Disdik Jabar, Bapak Dr. Firman Oktora, SSI MPD, yang kami hormati juga Kokapten Kabupaten Bandung, Bapak Rola Fardila, SPD, dan saya ucapkan selamat datang kepada narasumber hari ini dan juga Ibu Bapak Guru mulai dari jenjang PAUD, TK, SD, SMP, SMK yang berbahagia. Amin. Baik, diskusi hari ini dilatar belakangi oleh salah satu digitalisasi sekolah yang diluncurkan oleh Kemdikbudristek, yaitu akun belajar yang diluncurkan sejak tahun 2020. Untuk itu, diskusi webinar kali ini akan membahas tuntas seputar aktivasi akun Belajar ID pendidik dan siswa. Nah, perkenalkan saya Winda Astuti Kosasih selaku moderator hari ini yang akan memandu acara hingga selesai. Nah, agar webinar ini dapat berjalan lancar, untuk para narasumber, kami akan persilahkan menyampaikan materinya selama kurang lebih 30 menit dan kepada para peserta nanti yang ingin bertanya, kami beri waktu selama 10 menit setelah pemaparan materi selesai. Baik. Untuk menghemat waktu, saya akan membacakan CV narasumber kita yang pertama, yaitu Bapak Asep Dendi Heriandi, SPD MM. Beliau selaku penilik PAUD Kabupaten Bandung. Dan beliau juga merupakan Adoption Rate Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung, program prioritas bidang akun ID, rapor pendidikan, dan PBD. Ya,
kepada Bapak Asep Dendi. Iya, saya persilakan untuk menyajikan materinya. Dan saya ingatkan kembali Bapak, waktu Bapak di hari ini sampai dengan pukul 14:05 waktu Indonesia Barat. Kepada Bapak Asep Dendi, kami persilahkan. Tes. Assalamualaikum. Ayah, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terdengar, Pak? Alhamdulillah, pada hari ini kita dapat bertemu untuk acara webinar yang terhormat Bapak Kepala Dinas yang diwakili oleh Ibu Kasih Bimbang PAUD, Ibu Dr. Iis, dan Bapak Kepala Dinas Wilayah 8 ya, beserta Ibu Bapak Guru yang hadir pada hari ini. Kebetulan pada hari ini saya akan memberikan beberapa materi mengenai, sebetulnya itu banyak materi yang dibahas sekarang karena waktunya cuma 30 menit. Ya, bisa ditampilkan ini. Ini bisa tampil nggak? Silakan Pak, share screen Pak, coba. Ya. Ini bisa ada? Belum ada, Pak. Belum ada. Ya, share screen-nya. Ya. Datang aja, Pak. Tuh akan muncul. Tes ya. Halo. Muncul, Pak. Belum ada. Tacan. Belum, Pak. Tacan hayongan, Pak. Ada mungkin ada beberapa hal yang akan disampaikan sekarang, yaitu mengenai apakah penggunaan akun belajar itu penting bagi guru. Yang kedua, mengakses fitur akun belajar ID, dan selanjutnya aktivasi akun belajar ID. Dan perbedaan status aktif dan tidak aktif. Jadi materi semuanya itu ada 7 menit. Mungkin ini sinyalnya agak jelek. Ini juga jelek. Ini udah kamera. Iya, halo. Lanjut, Pak. Ya, lanjut ya. Selanjutnya itu mengenai penggunaan akun belajar itu diwajibkan, yaitu peserta didik dan tenaga kependidikan dapat memiliki akun Google pribadi sekaligus akun belajar ID. Pengguna akun belajar itu bersifat opsional atau perorangan ya. Dan selanjutnya Kemendikbudristek menyerahkan peserta didik tenaga kependidikan untuk menggunakan akun belajar ID. Izin Pak Asep, izin. Ya. Tacan tiasa tampil ti Bapak. Di share screen. Reaction-nya. Share screen nu hejo Pak, dihandap di samping chat, klik. Ya, ini. Oke. Ya. Diklik. Pamisah di kintun file apa? Kayak kopi tampilkan jadi.
Wah, bukan yang kabki ya HP. Udah ada? Ada. Nah, siap. Siap. Astaga, ayat Alhamdulillah. muncul Pak. Ayat nama Pak lah. Nah, kembali lagi ke awal. Nah, ini Nah. adalah tujuannya kemarin itu adalah materi ini segitu banyaknya 1 sampai 7 materi. Cuman sekarang dikasih waktu cuman 30 menit. Mungkin beberapa bagian saja yang akan saya sampaikan dan ada beberapa hal yang perlu diketahui yaitu mengenai aktivasi akun belajar ID tingkat Kabupaten Bandung yang menurun saat-saat ini. Contohnya di sini, kembali lagi ke sini dulu. Di sini ada kemarin dashboard ini adalah akun aktivasi akun belajar ID ini semua jenjang ya, jenjang dari PAUD, TK, PAUD, SD, SMP dan kesetaraan. Kalau SMK itu kewenangan sama SLB kewenangan provinsi. Jadi yang ditampilkan cuma 4 satuan, 4 tingkatan lembaga ya. Baru 74,98%. Ini adalah untuk akun admin. Nah, selanjutnya untuk akun guru baru 78,22%. Nah, sekarang mau memperlihatkan dulu PAUD dulu ini. PAUD akun guru itu baru 72,12%. Nah, di sini di dashboard sudah kelihatan ada 302 lembaga, 0 aktivasi akun. Jadi ada satu lembaga itu ada contoh ada 2 akun, ada 3 akun, satu pun dari lembaga tersebut tidak aktivasi. Itu adalah salah satu PR khususnya bagi penilik atau pengawas TK ya. Bagaimana itu lembaga? Minimal salah satu guru udah aktivasi. Sedangkan di sini dari ada beberapa satu lembaga ada 4 guru, ada 2 guru, satu pun tidak aktivasi akun. Itu semuanya ada 302 lembaga. Semuanya lembaga itu ada 2047 lembaga PAUD di Kabupaten Bandung. Ya. Ya, selanjutnya mengenai dashboard akun admin untuk PAUD baru 77,80%. Kemarin 2 minggu ke tukang atau ya 2 minggu ke tukang yang lembaga yang 0 aktivasi akun untuk admin 77. Nah, malam bahwa dicek naik jadi 104 lembaga yang 0 aktivasi akun. Nah, untuk admin itu akunnya adalah akun kepala sekolah dan akun operator. Kebanyakan untuk lembaga PAUD itu yang mengajar di PAUD yang belum S1 dimasukkan admin. Kadang-kadang ada lembaga yang satu lembaga semuanya admin. Nggak ada PTK-nya. Ada itu ya. Nah, selanjutnya itu mengenai dashboard akun guru SD. Akun guru SD baru 84,34%. Ada 5 sekolah 0% aktivasi akun. Ini adalah selain dari tugas Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung juga merupakan sebagai tugas pengawas sekolah untuk mengecek and recheck 5 sekolah itu di mana saja. Satu sekolah tidak mungkin kalau satu SD itu ada 1 PTK, kemungkinan lebih dari 3 atau lebih dari 5 PTK. Kalau ini yang dimaksud 5 sekolah itu yang 0% adalah semuanya guru tidak aktivasi akun. Jadi satu sekolah itu 0 yang aktivasi akun. Kalau yang sudah aktivasi akun minimal 1,
berarti di sini sudah kemungkinan 5%, 30% atau 100%. Kalau di sini dibilang 0% berarti satu pun tidak pernah aktivasi akun. Itu adalah tugas PR kita yang 5 sekolah itu nanti bisa dicek, bisa kelihatan 5 sekolah itu mana saja yang tidak aktivasi akun. Itu untuk guru. Nantinya yang tidak aktivasi akun itu kemungkinan terkendala dari Dapodik. Kemarin sudah kelihatan dari di Dapodik banyak residu-residu maupun residu NUPTK atau residu NIK. Kalau termasuk residu itu, akun belajarnya tidak akan bisa diaktifasi. Karena akun ID ini terintegrasi dengan Dapodik, maka sebelum perbaikan itu lebih awal adalah perbaikan dulu di Dapodik lembaganya masing-masing, itu tinggal melibatkan atau menanyakan kepada operator lembaganya masing-masing. Selanjutnya untuk admin, ini untuk admin ya. Untuk admin sekolah dasar. Untuk admin sekolah dasar baru 82,46%. Ada 29 sekolah yang adminnya belum aktivasi akun. Sekolah SD 29 sekolah. SD mana? Itu nanti bisa dilihat SD mana tinggal cek ke SD apa kendalanya sampai tidak aktivasi akun. Kalau di sekolah mungkin ada kepala sekolah atau ada operator yaitu akun admin. Ada 2. Selanjutnya mengenai guru untuk SMP. Guru untuk SMP ada 8 sekolah yang 0 aktivasi akun. Kalau di SMP gurunya mungkin lebih banyak daripada di SD. Kenapa ini? Belum satupun guru yang melakukan aktivasi. Baru 75,04%. Itu SMP. Mudah-mudahan di sini ada peserta dari pengawas SMP atau dari guru penggerak dari SMP. Mungkin ini bisa dilihat apa saja sekolah ini sampai tidak bisa aktivasi akun. Kemungkinan ini sekolahnya sudah berhenti atau apa. Kalau di PAUD yang tidak aktivasi akun yang 0 atau yang 0 itu kebanyakan adalah lembaga-lembaga yang sudah tidak aktif. Itu banyak sampai ada 100 lembaga lebih yang tidak aktif itu lembaganya. Selanjutnya ini sekilas saja karena waktunya sangat mepet. Sekarang dashboard akun admin SMP. Ini lebih rendah lagi. Adminnya baru 59%. Asep izin. Slide-nya Iya. tacan ngali slide-nya. Masih di slide pertama. Mohon. Slide belum pindah. Ini baru udah akun. Ini slide pertama akun belajar materi 1 sampai 7. Ambil halaman pertama, Pak. Oh iya, ini. Yang ini? Nah, itu baru pindah. Ya. Oh. Nah, dari tadi nggak pindah-pindah ya. Maaf. Ini hasil dashboard kemarin. Nanti akan materinya akan di-share, akan diperlihatkan kepada peserta. Mungkin ini sebagai bahan pertimbangan khususnya untuk para pendidik atau pengawas. Ya. Kenapa persentase untuk aktivasi akun sangat rendah atau bahkan ada yang menurun di Kabupaten Bandung? Tadi itu sampai admin SD udah tadi. Sedangkan akun guru SMP sudah. Nah, selain akun admin SMP yaitu 59%. SMP kenapa rendah ya? SMP padahal itu lembaganya lebih sedikit. Dari hasil
dashboard yang kemarin itu malam, yaitu 6 sekolah 0 aktivasi akun. Itu akun admin. Jadi ada 6 sekolah SMP, kebanyakannya ini adalah swasta, dilihat swasta, 0 aktivasi akun. Kalau di sekolah itu minimal ada 2 akun admin, yaitu operator dan kepala sekolah. Minimal salah satu akun itu harus diaktifasi. Ini sebagai PR Pak Lola nih. Kenapa sekolah-sekolah tersebut belum aktifasi akun, karena mungkin ada kendala-kendala lainnya. Selanjutnya mengenai dari ini kesetaraan, ada dashboard akun guru kesetaraan. Kesetaraan sudah baru mencapai 28,18% yang aktifasi akun. Ada 45 PKBM. Mungkin di sini ada penilik dari penilik kesetaraan. Nanti akan berkoordinasi dengan ketua IP dan kepala bidangnya. Mungkin ini lebih ditingkatkan, jangan sampai 28%. Ada 45 PKBM. Nanti bisa dicek PKBM mana saja yang itu, yang dari 45 yang belum aktifasi akun guru. Selanjutnya dashboard akun admin untuk kesetaraan, yaitu 25 PKBM. Kalau tadi ini akun gurunya 45 PKBM, jadi 1 PKBM itu mungkin gurunya sudah aktifasi, sedangkan adminnya belum. Itu kemungkinan gitu. Nah, sekarang dashboard akun admin kesetaraan adalah 25 PKBM atau yang 0%. Itu adalah mungkin solusinya bagaimana, yaitu untuk mengaktifasi akun. Ini adalah yang belum aktifasi akun. Selanjutnya kepada akun pembelajaran ID, materi yang saya akan sampaikan ada beberapa hal. Udah pindah parola gitu. Oh ini. Ini kesetaraan Pak, Iya, iya. 25% ya. Iya, ini. Nah ini. Akun pembelajaran ID belajari materi yang pertama adalah apakah penggunaan akun belajar ID itu diwajibkan. Yang kedua, mengakses fitur cek akun ID, belajar ID. Yang ketiga, perbedaan status akun aktif dan tidak aktif. Selanjutnya, aktifasi akun belajar ID. Yang kelima, mengganti mereset password, menautkan akun belajar ID setelah login. Ini semuanya nanti tidak akan tersampaikan karena waktunya terbatas, cuman 30 menit lebih, sekarang sudah hampir 20 menit ya. Ya, next selanjutnya. Penggunaan akun belajar ID diwajibkan peserta didik. Yang diwajibkan itu adalah peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan. Pada pendidikan itu ada yang dari dinas, ada penilik, ada pengawas. Kalau peserta didik itu adalah siswa, kalau pendidik adalah guru. Jadi yang penggunaan akun belajar ID itu adalah pertama peserta didik, pendidik, dan tenaga pendidikan. Kalau tenaga pendidikan biasanya domainnya adalah akun dinas atau akun admin. Selanjutnya penggunaan akun belajar ID bersifat opsional karena itu adalah akun bersifat rahasia pribadi. Kalau akunnya nggak apa-apa, yang lain juga tahu. Kalau password itu adalah hak pribadi, jadi jangan sampai tahu orang lain mengenai password akun belajar ID. Selanjutnya Kemendikbudristek menyerahkan peserta didik, pendidik, dan tenaga pendidikan untuk menggunakan akun belajar ID. Karena apa? Karena akun belajar ID akan menjadi salah satu jalur komunikasi resmi Kemendikbudristek peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan. Jadi
akun belajar ID ini adalah salah satu alat untuk komunikasi antara pemegang akun kepada Kemendikbudristek. Selanjutnya, akun belajar ID akan digunakan untuk mengakses aplikasi-aplikasi resmi Kemendikbudristek. Tetapi syaratnya akun belajar ID tersebut itu harus aktivasi dan harus digunakan. Pernah digunakan, jadi bisa mengakses berbagai macam aplikasi yang ada di Kemendikbudristek. Selanjutnya, akun belajar ID digunakan sebagai untuk kontak utama email dalam menyampaikan materi dan informasi dari Kemendikbudristek. Jadi tadi sudah disebutkan, jadi alat komunikasi antara pendidik, tenaga kependidikan, dan peserta didik itu alat komunikasinya dari Kemendikbudristek adalah menggunakan akun email belajar ID. Selanjutnya perlu diketahui penggunaan akun belajar ID tidak menjadi persyarat untuk menerima bantuan TIK dari Kemendikbudnya. Ini cuman sebagai alat komunikasi. Selanjutnya untuk cara mengakses fitur cek akun ID ada beberapa langkah, yaitu tim akun belajar ID telah merilis fitur baru yaitu cek akun belajar ID. Nanti mungkin Ibu Bapak tuh sudah mengakses cek akun belajar ID. Nah, tadi di sana ada fitur itu bisa mengakses pertama admin, mereset password, Chromebook dan lain-lain. Jadi sudah ada fitur yaitu cek akun belajar ID. Kalau dulu untuk mereset password itu kewalahan, yaitu kok kapten parola kewalahan. Kalau sekarang itu bisa dengan mereset password sendiri atau dengan admin. Selanjutnya adalah tujuannya untuk memudahkan mengecek data terdaftar pada akun belajar ID. Selanjutnya memantau riwayat aktivitas pada akun belajar ID dan untuk mengakses fitur-fitur, yaitu fitur seperti ini. Akun belajar ID. Coba dicek, ini adalah linknya belajar ID dan link cek fitur belajar ID. Nanti ini di sini ada fitur Chromebook untuk admin sekolah. Nah, ini untuk ada fitur ini di admin sekolah ini hanya bisa dilakukan oleh yang akun berdomain admin. Nah, di sini bisa masuk ke dalam menambahkan akun siswa atau dapat mereset akun guru. Ya, dapat mereset akun guru dengan akun guru oleh admin sekolah. Selanjutnya ini ada cek akun. Di sini ada pilih pengguna, nanti akan muncul. Sini akan muncul pengguna apa? Peserta didik, dinas, guru, atau admin. Di sini akan muncul begitu. Ya. Selanjutnya di sini ada reset password. Selanjutnya klik tombol masuk akun belajar ID. Masuk dengan akun belajar ID yang dimiliki oleh guru atau admin tersebutnya. Selanjutnya masukkan email akun belajar ID beserta kata sandi, kemudian klik berikutnya. Di sini akan keluar tombol-tombol seperti ininya. Selamat datang. Selamat datang, berikutnya. Nanti akan meminta apa yang akan sistem akan meminta apa saja yang harus dimasukkan. Selanjutnya setelah login ke akun belajar ID, Anda silahkan pilih akun tersebut untuk login. Nanti kalau sudah aktivasi di laptop atau di HP, ini akan muncul sendirinya. Apakah tinggal milih? Ini cuman bisa masuk dengan akun belajar ID. Tidak bisa dimasuk dengan akun yang lain. Selanjutnya yang bagian 5, apabila baru pertama kali mencoba login ke laman user profile, maka kotak dialog berikut akan terlihat untuk mengkonfirmasi persetujuan Anda menautkan akun belajar ID dengan fitur user
profil. Selanjutnya, klik izin untuk melanjutkan proses. Nah, yang pertama tadi adalah masuk melalui belajar ID dan klik. Nah, di sini ada beberapa, coba diklik, diklik, diklik. Mau ganti password, tinggal ganti password sendiri. Beda dengan dulu. Mau ganti password, ngasihkan kepada parola, kepada siapa yang dapat mengganti password. Kalau sekarang bisa reset password sendiri, ya, atau dengan mereset dengan akun admin. Nah, selanjutnya yang melangkah ke-6, setelah login berhasil, Anda akan langsung diarahkan ke laman utama atau dashboard fitur cek akun belajar ID. Nah, di sini cek akun belajar ID akan kelihatan. Ini untuk akun guru, ya, terutama SIMPKB akses. Sudah punya akses, raport, dan lain-lain sebagainya, Karpa sudah punya akses. Nah, ini berarti akun tersebut sudah mengakses atau kepada SIM PKB, rapor, dan lain-lain. Nah, kenapa akun ID sekarang di hari pertama? Karena akun ID adalah istilah nama nyawana untuk mengakses berbagai bentuk fitur yang disediakan oleh Kemendikbudristek. Selanjutnya, jika tidak bisa mengakses. Nah, kalau tidak bisa mengakses, yang pertama adalah akun belajar ID Anda sudah berubah dan Anda login ke fitur menggunakan akun belajar ID yang lama. Contohnya begini, dulunya adalah seorang guru dan diangkat menjadi kepala sekolah. Nah, ini adalah konsulnya dari akun guru menjadi akun adminan, itu adalah akan terjadi perubahan. Ya. Selanjutnya, akun Anda belum tersedia. Fitur ini hanya dapat diakses oleh pemilik akun belajar ID, tipe peran pendidik, admin sekolah, dan peserta didik di jenjang pendidikan untuk khususnya usia dini, pendidikan dasar dan menengah yang telah diaktifasi. Nah, tadi sudah diperlihatkan begitu banyak lembaga-lembaga yang belum aktifasi akun. Baru 77%, berarti 23% lembaga yang ada di Kabupaten Bandung itu belum aktifasi akun. Selanjutnya, selanjutnya yaitu perbedaan status akun aktif dan tidak aktif. Bapak, ya. Mohon maaf, Bapak Asep, ya. Waktu penyampaian materi Bapak sudah habis. Oh iya, terima kasih. Nah, sedikit lagi sampai di sini. Ya. Sedikit lagi. Nanti dilanjutkan. Nanti ada materi dari 1 sampai 7 dan nanti dimasukkan kepada materi yang tanya jawab mungkin ya. Selanjutnya, betul Bapak. Nanti Ya. Perbedaan status akun aktif dan tidak aktif. Akun yang berstatus aktif ditandai dengan dapat mengakses Classroom, Meet, Drive, dokumen, sheet, dan lain-lain, mengakses berbagai platform Kemendikbudristek seperti Merdeka Belajar, SIM PKB, forum Tanya Bos, dan mengakses Chromebook. Itu adalah ciri-ciri bersifat aktif. Nah, ini kalau akun yang berstatus tidak aktif, Anda tidak berupa status Anda sebagai pengguna tidak lagi terdaftar. Akun Anda ditemukan melakukan pelanggaran, perpindahan jenjang, tadi sudah disebutkan, akun Anda sudah tersedia namun belum melakukan aktivasi. Itu adalah ada 4 ciri akun berstatus tidak aktif. Mungkin dari saya cukup sekian saja mengenai materi-materi yang belum saya tersampaikan, begitu banyak. Ini baru 3. Selanjutnya aktivasi akun belajar ID tadi udah kebahas sedikit. Yang 4 sampai 6 mungkin bisa dilanjutkan kepada sesi tanya jawab. Mungkin dari saya cukup untuk
melanjutkan. Ya. Iya, terima Akhir kasih. kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, boleh berikan aplaus untuk Bapak Asep Dendi Heriandi SPDMM. Terima kasih Bapak yang barusan Bapak sudah memaparkan materi tentang pentingnya akun belajar IT. Ya, Bapak Ibu yang berbahagia, baiklah kita lanjutkan kepada narasumber kita yang kedua, yaitu saya akan memanggilkan Bapak Hamdan SPD. Bapak Hamdan ini yaitu sebagai guru SMK di Taman Siswa Ranca Ekek. Beliau juga merupakan guru penggerak Angkatan 5 dan juga merupakan koordinator guru penggerak Kabupaten Bandung. Nah, beliau pun sebagai narasumber berbagi praktik baik jenjang SMK tahun 2023, kemudian pengurus MGMP Matematika SMK di Kabupaten Bandung, bidang perencanaan dan pengembangan organisasi. Kemudian beliau pun sebagai komunitas tim MONEF pada kegiatan optimalisasi komunitas belajar dalam peningkatan literasi dan numerasi di sekolah bersama BPGP Jabar. Baik, berikan tepuk tangan yang hangat untuk narasumber kita selanjutnya, yaitu Bapak Hamdan SPD. Kepada Bapak Hamdan saya persilakan. Oh ya, saya ingatkan kembali waktu Bapak Hamdan di sini sampai dengan pukul 14.35. Kepada Bapak Hamdan saya persilakan. Mangga. Ya, terima kasih Bu Winda. Apakah sudah terdengar suara saya? Jelas. Alhamdulillah jelas Bapak Hamdan. Jelas ya. Bapak Ibu izin berbagi layar. Apakah sudah nampak Bapak Ibu? Jelas, Pak. Jelas ya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rola atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan. Kemudian selamat siang kepada Bapak Ibu guru semuanya. Begitupun mungkin Bapak Ibu tenaga pendidikan yang saat ini bisa menyempatkan waktunya untuk hadir dalam room Jimit ini. Pada kesempatan kali ini mungkin ya saya akan berbagi sedikit tentang praktik baik pemanfaatan akun belajar ID. Kalau masalah aktivasi itu tadi sudah dikupas mungkin ya oleh Pak Asep, kemudian nanti akan dikupas lagi oleh pemateri yang ketiga. Nah, di sini kita akan loncat terlebih dahulu kepada praktik baik pemanfaatan akun belajar ID. Nah, ini Bapak Ibu. Bisa disebut kita itu sekarang memang masuk ya dalam era digitalisasi, tidak luput dari handphone, tidak luput dari smartphone gitu ya, atau misalkan PC, perangkat komputer, kemudian laptop dan sebagainya. Nah, maka dari itu Bapak Ibu, memang di era digitalisasi ini teknologi kita itu memang terus berkembang dari waktu ke waktu. Kemudian kreativitas guru dalam mengajar diharapkan terus meningkat ya setiap harinya. Benar-benar diharapkan terus meningkat. Nah, kemudian yang ketiga, memanfaatkan media sosial sebagai sumber ilmu yang dapat diakses dengan mudah oleh generasi saat ini. Karena telah kita ketahui memang generasi saat ini dari mulai jenjang SD gitu ya sampai jenjang SMK gitu ya, tidak lepas dari yang namanya gadget, dan kita sebagai guru harus bisa memanfaatkan situasi tersebut, karena walau bagaimanapun inilah zamannya gitu ya. Inilah yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara tentang kodrat zaman. Kita harus menyesuaikan dengan zaman. Kemudian Bapak Ibu, akun belajar ID yang disiapkan pemerintah menjadi salah satu solusi untuk memudahkan kita mengakses dengan ruang dan jangkauan yang lebih besar. Seperti itu.
Oke, Bapak Ibu sekalian, berbicara tentang akun Belajar ID, tentu di sini Pak Kokapten ya, Pak Rola mengetahui sangat jelas sekali apa sih tujuan akun Belajar ID gitu ya. Nah, di sini saya hanya sharing saja, berbagi dan mengingatkan gitu ya. Bahwasanya tujuan akun Belajar ID ini memang memanfaatkan teknologi untuk mendukung proses pembelajaran dalam satuan pendidikan dan meningkatkan konektivitas antar layanan pembelajaran gitu ya. Jadi dengan program pemerintah dari tahun mungkin ya 2021 bahkan sebelum daripada itu suasana COVID yang mencekam itu menjadi salah satu tantangan gitu ya untuk kita guru-guru menyampaikan apa yang kita materi apa yang ingin kita sampaikan kepada murid-murid kita gitu ya. Nah, alhamdulillah dengan adanya akun ini, akun Belajar ID ini justru menambah satu hal positif untuk memudahkan kita gitu untuk berbagi materi dengan siswa. Nah, ini Bapak Ibu mengapa sih gitu ya dibuat dalam bentuk akun Google gitu. Nah, tentu akun pembelajaran ini otomatis mendapatkan akses ke aplikasi-aplikasi pendukung pembelajaran dalam aplikasi Google Suite for Education yang siap pakai dan telah banyak digunakan oleh publik. Kemudian akun Belajar ID ini pembuatan dan penggunaan akun pembelajarannya itu bebas biaya termasuk ketika terhubung dengan aplikasi-aplikasi yang lainnya, terutama aplikasi pembelajaran. Kemudian sistem Google mampu mengelola puluhan juta akun sekaligus dengan keamanan tingkat tinggi. Jadi Bapak Ibu nggak perlu takut, nggak perlu khawatir, data Bapak Ibu itu terjaga. Kemudian akun yang sama dapat digunakan untuk mengakses aplikasi Kemendikbud. Mohon izin, sepertinya ada yang bocor. Oke, kita lanjut ya Bapak Ibu. Nah, akun yang sama dapat digunakan untuk mengakses aplikasi Kemendikbud serta berbagai aplikasi pembelajaran lainnya di luar ekosistem Google. Jadi ada yang memang sudah bisa bekerja sama dengan akun ini untuk kita manfaatkan aplikasi dan fitur-fitur menarik lainnya. Nah, ini Bapak Ibu, mengapa memakai akun pembelajaran gitu ya? Tentu ada beberapa catatan di sini. Yang pertama, materi dan informasi dari Kemendikbud itu akan dikirimkan ke alamat pos elektronik akun pembelajaran. Jadi langsung dari Kemendikbud itu kita bisa langsung mengakses gitu. Nah, kemudian akun pembelajaran akan digunakan untuk mengakses aplikasi-aplikasi resmi. Kemudian akun pembelajaran akan menjadi salah satu jalur komunikasi resmi Kemendikbud ke peserta didik, kemudian pendidik, dan tenaga pendidikan. Nah, sementara yang terakhir, akun pembelajaran yang sudah siap pakai dan sesuai struktur satuan pendidikan masing-masing penggunanya. Seperti itu. Jadi akun Belajar ID itu memang dirancang sudah siap pakai. Seperti itu. Nah, ini Bapak Ibu terkait aplikasi-aplikasi yang dapat diakses pada akun pembelajaran. Kemudian sebetulnya banyak ya Bapak Ibu di luar ini, tapi ini saya hadirkan yang banyak kita kenal gitu ya. Pertama, Merdeka Mengajar. Nah, di Merdeka Mengajar kita bisa belajar banyak hal. Bapak Ibu dari jenjang SD atau dari jenjang TK sampai dengan jenjang SMK, SMA, SMK gitu ya, atau dari fase A sampai dengan fase F itu mulai bisa berbagi tentang capaian pembelajaran, kemudian alur tujuan pembelajaran gitu ya, yang telah memang disimpan atau diposting dalam platform Merdeka Mengajar. Nah, PMM ini diakses dengan akun Belajar ID gitu ya. Jadi betul tadi disampaikan oleh Ibu Kasih gitu ya, bahwasannya akun Belajar ID ini tuh memang sebagai kunci kita untuk membuka pintu-pintu yang lainnya seperti itu. Nah, salah satu pintunya yaitu Merdeka Mengajar.
Nah, kemudian ini untuk tenaga kependidikan biasanya ya yang selalu bekerja sama banting tulang dengan Bapak Kepala Sekolahnya bisa mungkin mengakses forum Tanya Bos dengan akun Belajar ID. Kemudian ada Chromebook, kemudian ada Classroom gitu ya, Google Meet gitu, dan Google Drive serta akun yang lainnya. Bahkan akun SIM PKB juga sekarang kan sudah bisa ditautkan dengan akun Belajar ID. Kalau dulu kita susah ya Bapak Ibu nyari password, terus lupa lagi gitu ya, lupa lagi passwordnya apa. Karena kan password yang diberikan oleh password yang diminta oleh SIM PKB itu memang password yang diberikan sejak awal. Kita kadang lupa, kadang nyimpan yang nggak tahu di mana gitu ya. Nah, justru dengan akun Belajar ID itu memudahkan kita untuk mengakses aplikasi SIM PKB ini gitu ya, yang terkadang kita suka lupa nyimpannya di mana. Nah, kemudian Bapak Ibu ada satu fitur lagi terkait Google Drive ya. Kalau Google Drive itu memang kita pakai melalui akun mengakses melalui akun belajar akun biasa gitu ya, akun Google biasa yang kita miliki memang itu terbatas. Bapak Ibu ingin menyimpan sesuatu hal gitu ya, baik itu dokumen, kemudian video ya yang memuat data sangat banyak, itu sangat terbatas sekali untuk Google Drive gitu ya. Nah, kalau Bapak Ibu misalkan akses dengan akun Belajar ID, tentu apapun yang ingin Bapak Ibu simpan di sana gitu ya, kapasitasnya itu sangat berkali-kali lipat dari akun belajar biasa gitu. Bahkan saya pun memang mendokumentasikan baik itu program-program yang saya buat, kemudian video pembelajaran yang saya buat, selain saya posting di media sosial dan ya mungkin media-media yang lainnya gitu ya, saya simpan juga sebagai bentuk penyimpanan yang memang dirasa besar sekali gitu untuk kita simpan di akun Google Drive seperti itu. Dan yang pasti tidak akan hilang ya Bapak Ibu. Kemudian masuk ke dalam masuk ke dalam aplikasi Google Classroom. Nah, Bapak Ibu bercerita tentang Google Classroom ini mengingatkan kita pada COVID-19 gitu ya, di mana Google Classroom ini menjadi satu hal gitu ya, atau misalkan satu senjata yang bisa kita gunakan oleh guru-guru atau tenaga pendidikan untuk memudahkan siswa mengakses materi gitu. Nah, maka dari itu Bapak Ibu, sebagai bentuk praktik baiknya dari sekian aplikasi yang ada di layar Bapak Ibu saat ini, saya ingin membahas tentang Google Classroom. Jangan sampai Bapak Ibu memanfaatkan akun Google Classroom ini gitu ya, hanya sekedar pada saat pandemi COVID-19 aja. Tapi justru Bapak Ibu bisa terus memaksimalkan akun aplikasi Google Classroom ini dari sekarang juga. Kenapa? Karena aplikasi Google Classroom ini ternyata ketika saya coba memang bisa dimanfaatkan walaupun kita sekarang sudah masuk ke dalam luring gitu ya, tapi mungkin hanya untuk beberapa jenjang seperti itu. Nah, ini Bapak Ibu, kita coba akan sedikit membahas tentang praktik baik saya tentang pemanfaatan akun Belajar ID pada Google Classroom serta cara penggunaannya. Di mana memang saya di sini masih menggunakan masih menggunakan aplikasi Google Classroom untuk memberikan tugas, menyampaikan tugas dan sebagainya. Apalagi ini menurut saya salah satu solusi untuk kita sebagai guru, sebagai tenaga pendidikan juga mungkin lebih banyak diakses oleh guru gitu ya, untuk memudahkan memonitor siswa-siswi apabila kebetulan kita misal berada dalam satu kegiatan yang tidak bisa kita tinggal gitu ya, jadi harus kita ikuti. Maka menurut saya pribadi aplikasi Google Classroom masih layak untuk digunakan saat ini, apalagi diakses dengan akun Belajar ID. Nah, ini Bapak Ibu terkait sedikit perbedaan.
Google Classroom ini atau aplikasi Google Classroom ini yang terdapat dalam platform akun Belajar ID memang terhubung langsung ke tautan Google Meet gitu ya, sehingga dapat berbicara dengan siswa secara virtual tatap muka gitu. Itu satu kelebihan. Kemudian kapasitas gitu ya untuk aplikasi Google Classroom ini bisa dimanfaatkan oleh 20 pengajar dan 1.000 siswa. Jadi Bapak Ibu nggak usah takut gitu ya, maksudnya kelas 10 sekarang atau kelas 7 atau siswa yang baru itu siswanya banyak sekali. Kemudian Bapak Ibu ingin memaksimalkan di Google Classroom itu bisa. Jadi Bapak Ibu juga tidak akan keteter gitu ya ketika memberikan pembelajaran atau tugas kepada siswa, dan tugas-tugas itu akan terstruktur tentunya. Kemudian Bapak Ibu bisa mengakses kapanpun, bisa memantau kapanpun. Nah, kemudian kemampuan untuk mengundang orang tua siswa pun ada gitu ya. Kemudian fitur Google Classroom yang ada pada akun Belajar ID gitu ya sangat berguna untuk tugas guru di kelas virtual. Nah, yaitu dalam kemampuan untuk mengimpor nilai, kemudian dari Google Form gitu ya, kemudian dari mode penguncian Chromebook dan kemampuan untuk memeriksa respon siswa untuk originalitas gitu dengan mengaktifkan mode penguncian di Chromebook ini. Nah, Bapak Ibu jangan sampai ilmu yang sudah Bapak Ibu dapat ketika pandemi gitu ya, terutama pemanfaatan Google Classroom ini justru sekarang udah masuk ke dalam sistem luring. Jadi udah saya nggak mau pakai lagi. Jangan sampai seperti itu Bapak Ibu, karena Google Classroom gitu ya masih bisa Bapak Ibu manfaatkan. Apalagi Bapak Ibu yang sudah gitu ya mencoba Google Classroom ini selama mungkin ya 2 tahun lamanya masa pandemi sebelumnya. Jadi Bapak Ibu bisa memaksimalkan kembali Google Classroom yang mungkin saat ini terkadang tidak terlalu dipakai lagi gitu ya. Nah, ini Bapak Ibu sedikit mungkin ya cara-cara ketika kita memanfaatkan akun Belajar ID untuk membuat pembelajaran gitu ya pada Google Classroom. Bapak Ibu bisa membuka Classroom atau classroom.google.com gitu ya pada browser Bapak Ibu, nanti tampilannya akan seperti ini. Kemudian akan muncul pilihan akan muncul pilihan peran sebagai peserta didik atau pendidik pengajar. Nah, Bapak Ibu bisa memilih sebagai pendidik atau I'm teacher. Nah, itu ya Bapak Ibu. Nah, kemudian di sini Bapak Ibu, ketika sudah masuk ke halaman berikutnya, Bapak Ibu bisa mengklik tombol tambah pada bagian kanan atas dan pilih buat kelas ya. Kemudian setelah itu silakan isi detail kelas sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu seperti itu. Nah, kemudian Bapak Ibu sudah bikin nih kelasnya gitu ya. Nah, sekarang Bapak Ibu tinggal pilih kelasnya. Kemudian klik menu anggota, kemudian tambahkan pendidik dan peserta didik pada kelas yang Bapak Ibu buat seperti itu. Apalagi kalau yang wali kelas biasanya ya paling nyaman gitu pakai yang classroom ini gitu untuk yang kebetulan mendapatkan kepercayaan sebagai wali kelas. Nah, setelah itu Bapak Ibu tinggal memasukkan email Belajar ID pendidik atau peserta didik dan yang akan gitu ya, yang akan Bapak Ibu undang. Kemudian nama pendidik atau peserta didik yang Bapak Ibu undang akan muncul pada daftar selanjutnya seperti itu. Nah, kemudian kalau Bapak Ibu sudah buat kelas, kemudian Bapak Ibu sudah mengundang siswa dan guru yang lain untuk terlibat di sana. Nah, ini Bu yang selalu saya gunakan gitu ya ketika kita memang berhadapan dengan satu hal gitu atau satu tugas yang tidak bisa kita ya hindari gitu ya. Bapak Ibu di sini bisa memilih kelas Bapak Ibu lagi gitu ya. Kemudian pilih tugas, kemudian klik lagi materi. Nah, setelah klik materi, Bapak Ibu bisa mengisi atau membuat materi sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu. Nah, setelah dibuat, Bapak Ibu bisa memposting
Kemudian Bapak Ibu juga bisa menjadwalkan. Nah, dan yang terakhir Bapak Ibu bisa menyimpan draftnya seperti itu. Nah, selebihnya Pak, saya mah nggak mau bikin materi gitu ya. Saya mau bikin tugasnya. Nah, pada klik tanda untuk memilih, ini Bapak Ibu jangan pilih materi. Jadi Bapak Ibu bisa memilih tugas atau kuis gitu ya. Jadi Bapak Ibu bisa mengikuti rangkaian yang lainnya sesuai kebutuhan Bapak Ibu di sini. Nah, jadi apa yang telah Bapak Ibu dapat di masa pandemi COVID-19 sekitar beberapa tahun yang lalu, Bapak Ibu coba manfaatkan kembali. Itu Bapak Ibu terkait praktik baik tentang akun aplikasi Google Classroom. Nah, Bapak Ibu kita kembali lagi ya ke sini. Oke. Nah, kita balik lagi ke sini. Ada satu hal juga yang biasa saya yang ingin dibahas juga. Pak, saya pakai nih Google Gmeet gitu ya, pakai Gmeet. Pasti perbedaannya dengan memakai akun biasa gitu ya. Nah, tentu di sini Bapak Ibu pernah mencoba gitu ya, pernah mencoba memakai akun Gmeet, memang gitu ya, secara peserta itu terbatas gitu. Secara peserta itu terbatas. Kalau tidak salah 100 sampai lebih daripada itu mungkin, tapi nggak jauh gitu ya. Nah, tetapi Bapak Ibu Google Meeting yang memang diakses oleh akun Belajar ID gitu ya, itu lebih baik daripada Google Meeting yang diakses dengan akun pembelajaran biasa gitu. Nah, Pak, sekarang jadi jarang ini Pak, jarang ada fitur record gitu ya di akun maaf, di aplikasi Google Meet gitu ya. Itu bagaimana? Nah, sebetulnya banyak cara ya Bapak Ibu. Kita mau melibatkan aplikasi yang ketiga atau misalkan mau melibatkan aplikasi yang lainnya, itu bisa gitu. Karena apa? Karena tadi saya sampaikan bahwasannya akun Belajar ID ini bukan hanya bekerja sama dengan aplikasi-aplikasi yang memang dirancang khusus oleh Kemendikbud, tetapi dengan aplikasi yang lainnya juga. Kemudian ada aplikasi yang lain yang memang bisa diakses lebih gitu ya oleh akun Belajar ID. Salah satu contohnya kreativitas Bapak Ibu yang selalu Bapak Ibu buat dalam aplikasi Canva gitu ya. Nah, dalam aplikasi Canva itu kan banyak fitur-fitur menarik ya. Memang terkadang ada yang fitur premium, ada yang tidak bisa dipakai dan sebagainya. Tetapi selebihnya Bapak Ibu yang diakses oleh akun Belajar ID memang menambah gitu ya fitur yang lain, meskipun ibaratnya tidak semua fitur premium dapat diambil gitu ya, tidak, tapi ketika Bapak Ibu menggunakan akun Belajar ID apalagi sudah mengaktifasinya, kemudian disandingkan atau dikoneksikan dengan Canva yang selalu Bapak Ibu akses gitu ya, itu akan akan memudahkan Bapak Ibu menikmati fitur-fitur yang lainnya meskipun tidak banyak ibaratnya gitu ya. Meskipun tidak semua, bukan tidak banyak. Soalnya saya merasakan banyak gitu ya, tapi tidak semua seperti itu. Nah, apalagi ya kita memang sebagai pendidik dituntut untuk memiliki kreativitas yang sangat banyak gitu ya. Karena ya dengan kurikulum Merdeka saat ini tentu gitu ya, kita harus memperhatikan kebutuhan belajar siswa atau pembelajaran yang berpusat pada siswa atau pembelajaran yang berpusat pada siswa, pada murid gitu ya. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Jadi kreativitas kita itu benar-benar sangat ditunggu sekali oleh siswa-siswi kita, menyesuaikan dengan kebutuhannya. Nah, maka dari itu sayang sekali apabila misalkan Bapak Ibu di sini masih ada yang belum mengaktifasi akun belajarnya seperti itu. Karena yang dirasakan oleh teman-teman yang pernah gitu ya, atau yang sudah mengaktifasi, yang sudah merasakan yang lainnya gitu, itu banyak sekali manfaatnya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bisa mulai mengaktifasi atau mencoba dari sekarang seperti itu. Nah, nanti dicoba Bapak Ibu satu persatu aplikasinya.
si PKB sudah connect belum dengan akun belajarnya? Kalau belum, oke, sinkronkan gitu ya. Terus kemudian PMM gitu ya. Bapak Ibu coba login menggunakan akun belajar ID. Kemudian banyak manfaat di sana di PMM ya, dari mulai modul ajar sampai dengan modul-modul yang lainnya gitu ya. RPP pembelajaran berdiferensiasi juga banyak di sana. Jadi bisa saling berbagi atau Bapak Ibu punya hal yang bisa Bapak Ibu bagikan kepada teman-teman yang lain, itu bisa melalui PMM. Diaksesnya melalui apa? Ya melalui akun belajar ID seperti itu. Nah, itu Bapak Ibu kelebihan dari akun belajar ID. Jadi saya berharap mungkin dari teman-teman di sini bisa untuk secepatnya mengaktifasi akun belajarnya. Terima kasih Bapak Ibu. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Hamdan yang telah memaparkan materi kita pada kali ini. Ternyata akun belajar ID itu merupakan konektivitas layanan pembelajaran, begitu ya Bapak Hamdan ya? Betul, Bu. Iya, betul. Ya, terima kasih banyak. Baik. Untuk rekan Ibu, Bapak Guru, ataupun Kepala Sekolah sekalian, jika ada pertanyaan, boleh mulai dari sekarang ditulis dulu di kolom chat dengan menuliskan narasumber yang ingin Bapak atau Ibu tanyakan. Tadi kan kita sudah ada 2 narasumber nih, ada Bapak Asep Dandi, kemudian ada juga Bapak Hamdan. Nanti pada saat sesi tanya jawab akan saya bacakan, begitu ya. Baik, tanpa berlama-lama kita sambut narasumber kita yang ketiga, yaitu Bapak Trisna Ahmad Supriyatna MPD. Ya, beliau merupakan peraih beasiswa Mikrokredensial Monash University tahun 2002 kemarin. Beliau juga merupakan seorang fasilitator guru penggerak Kabupaten Bandung tahun 2023. Bapak Trisna Ahmad, Assalamualaikum Bapak Trisna. Bapak sudah hadir? Halo, Bapak Trisna. Saya belum melihat, Bu. Oh, namanya siapa ya? Bapak Trisna belum melihat. Mungkin beliau sedang di bandara ya tadi ya, Bapak. Jadi gimana Pak Rola? Narasumber selanjutnya mau Saya jawab langsung saja. Oleh Bapak. Sambil menunggu. Kenapa? Saya jawab aja Bu sambil menunggu. Oh iya. Oh iya, baik. Kita buka sesi tanya jawab dulu mungkin ya. Oh iya, untuk daftar hadir boleh diisi di kolom chat. Barusan Ibu Narahubung sudah memberikan link untuk daftar hadir webinar festival yang pertama ini. Ya, ini sudah ada, kita bacakan dulu yang sudah masuk di kolom chat ya. Ya, Ibu Elis Rohmah Alia. Bagaimana caranya bisa masuk ke akun? Oh iya ya, yang ini. Ini sebentar. Nah, ini ada salah satu pertanyaan yang menarik nih. Ibu Mima Komala. Mana Ibu Mima Komala Romdan? Boleh di open cam? Ya. Ibu Mima Komala Romdan. Ini pertanyaannya, apakah guru yang masih kuliah bisa memiliki akun belajar ID? Mungkin itu juga mewakili pertanyaan dari berbagai banyak pihak ya. Hanya di situ tidak disebutkan narasumber yang ingin menjawab. Mangga kepada Bapak Asep atau Bapak Hamdan. Saya buka yang chat dulu ya. Nanti setelah itu kemudian kita langsung tanya jawab aja, langsung buka.
Langsung buka mic. Ya, kepada Bapak Asep atau Bapak Hamdan, siapa yang akan menjawab? Apakah katanya guru yang sedang berkuliah bisa memiliki akun belajar ID? Sambil ditampung dulu Bu, boleh? Atau misalkan ada Pak Asep bisa sambil jawab. Oh ya. Atau ada yang mau langsung? Siapa boleh raise your hand? Tadi Yang mau pertanyaannya bertanya? yaitu apakah yang sedang kuliah Ya. Oh ya, Bapak Asep yang bisa akan menjawab. bikin Mangga, akun Bapak. ID? Iya, iya. Betul, Bapak itu. Akun Ya, iya, ya. mangga. Akun ID itu adalah akun yang diberikan kepada tenaga kependidikan, pendidik, staf dinas atau admin ya. Jadi asalkan guru tersebut sudah terdaftar di Dapodik, intinya itu terdaftar di Dapodik itu bisa mengajukan akun ID maupun akun guru atau akun admin. Kalau yang tidak mempunyai akses di Dapodik atau terdaftar di Dapodik itu kayaknya tidak bisa membuat akun. Dan untuk akun dinas dan menambahkan untuk akun dinas khususnya untuk penilik atau pengawas, karena kalau membuat akun dinas itu terbentur karena harus ada kode referral. Nah, untuk penilik dan pengawas yang tidak terdapat di dalam Dapodik itu menggunakan tombol bantuan. Bisa nantinya ada pilihan-pilihan terkendala kode referral dan nantinya bisa memasukkan menambahkan nomor telepon serta email yang aktif. Nanti akan balasannya ke email atau handphone aktif pengawas atau peneliti tersebut. Itu mungkin ya jawaban dari saya. Jadi yang kalau kuliah, kalau sedang kuliah itu kalau terdaftar di Dapodik untuk admin atau guru itu bisa mendapatkan akun ID. Oke. Ya. Oke, baik. Mungkin Terima kasih. Terima kasih. Jadi intinya harus terdaftar di Dapodik mungkin begitu ya, Pak? Ya, terdaftar di Dapodik. Oh iya. Baik, untuk selanjutnya siapa lagi yang akan bertanya? Boleh silakan raise hand. Atau di sini saya pilih. Nah, ini boleh mana ya? Ibu. Atau saya bacakan di chat mana Bapak Ibu suaranya? Oh, ini kalau di chat sudah mulai banyak nih. Ada di Oh, ini ada pertanyaan untuk Bapak Hamdan dari Ibu Sari Wulan. Mana Ibu Sari Wulan? Boleh Ibu Sari Wulan silakan ajukan pertanyaan langsung kepada Bapak Hamdannya. Bu Sari. Ibu Sari. Ibu Sari, mana Ibu Sari? Halo. Nah, ini Ibu Sari Wulan bertanya untuk Bapak Hamdan katanya. Sekolah saya menggunakan Google GC untuk setiap PSAS, PSAT, dan PSAJ. Tahun kemarin kami masih menggunakan satu alamat untuk satu jenjang. Tapi mulai tahun ini ternyata kapasitas Google Classroom dibatasi jadi hanya 250 anggota. Sehingga setiap jenjang harus menggunakan 2 alamat. Jadi saya menggunakan akun belajar ID pribadi. Bisakah sekolah membuat akun belajar ID khusus untuk ujian sehingga kapasitas untuk Google Classroom-nya bisa 1000-an, begitu ya?
Oke, terima kasih Bu Winda Ya, atas mangga pertanyaannya. kepada Bapak Hamdan, mohon. Nah, ini Bapak Ibu terkait Google Classroom yang memang saat ini gitu ya sedikit dibatasi. Jadi kalau dulu sampai 1.000 bisa gitu ya di sana. Nah, sekarang misalkan Pak, saya terbatas loh dari sampai 250, kayaknya stuck di sana gitu ya. Nah, kalau misalkan dari Bapak kepala maaf dari satuan pendidikan tersebut gitu ya, memang tetap ingin menggunakan pada aplikasi Google Classroom, ya sepertinya mungkin harus banyak ruang gitu ya Bapak Ibu. Ruang yang lain bisa memanfaatkan beberapa akun belajarnya gitu. Nah, yang pertama mungkin bisa menggunakan akun belajar guru A sampai dengan guru yang lainnya karena ya terbatasnya gitu ya. Misalkan yang bisa ditambahkan ke dalam Google Classroom memang itu menjadi salah satu kendala juga seperti itu. Tetapi Bapak Ibu, kita bisa mensiasati hal itu dengan akun pembelajaran yang didapat oleh rekan-rekan yang lainnya. Nah, jadi kalau misalkan mau memaksimalkan atau memanfaatkan akun Google Classroom untuk PTS dan yang lain sebagainya itu masih bisa gitu. Terus dicoba juga Bu, misalkan dimanfaatkan tidak hanya akun Google Classroom saja gitu ya, maaf, aplikasi Google Classroom saja, tetapi bisa memanfaatkan aplikasi yang lainnya seperti Google Form dan sebagainya gitu. Jadi banyak sekali hal atau cara gitu ya untuk memanfaatkan gitu aplikasi-aplikasi yang terkoneksi dengan akun belajar ID. Seperti itu Bu. Terima kasih. Oke, terima kasih Bapak Hamdan. Kemudian ada lagi yang mau bertanya langsung, Bapak Ibu? Silahkan angkat tangannya. Ini sambil membahas pertanyaan yang tadi, yang pertama ya Bu ya, sambil menunggu teman-teman yang lainnya. Silakan Bapak. Bapak Ibu terkait misalkan Silakan Bapak. akun belajar, biasanya mungkin ya pertanyaannya itu mengarah ke Pak, teman saya itu baru masuk ke sekolah gitu ya, atau baru mengajar gitu. Nah, apakah bisa gitu ya mendapatkan akun belajar gitu ya? Nah, tentu Bapak Ibu biasanya gitu ya yang masuk mengajar, kemudian kebetulan beliau juga masih kuliah gitu ya. Apakah bisa mendapatkan akun belajarnya gitu ya? Tentu bisa Bapak Ibu. Karena apa? Karena sekolah sudah memasukkan beliau ke dalam Dapodik dalam satuan pendidikan tersebut gitu. Nah, kemudian Bapak Ibu, akun pun bisa hilang apabila pendidik atau yang mengajar sudah memang tidak aktif kembali eh, apa dalam kegiatan di sekolah gitu ya. Maksudnya itu sebagai pendidik di sekolah tersebut. Jadi kemungkinan akun pun bisa hilang gitu. Jadi terkait pertanyaan yang tadi gitu ya, betul yang disampaikan oleh Pak Asep. Yang terpenting kita sudah terkoneksi dengan maaf sudah didaftarkan ke Dapodik, maka Bapak Ibu pun akan mendapatkan akun belajar ID. Walaupun posisi Bapak Ibu misalkan ya ibaratnya masih kuliah seperti itu. Oke, masih paham dan baik ada penanya lagi selanjutnya. Oh ya, sambil saya ingatkan kembali untuk yang hadir di acara webinar kali ini, silakan mengisi link absensi untuk siang ini karena webinar kali ini akan mendapatkan sertifikat 32 JP dari Kadisdik ya. Jika mengikuti webinar selama 4 hari berturut-turut dan peserta dilarang membagikan link absensi di WA Group. Ya, ada lagi yang lain mungkin Bapak Ibu? Ini ada yang bertanya Laila Nur Lila, proses validasi aksi nyata lama.
jadi nggak semangat buka PMM. Oh, itu nanti mungkin akan dibahas di webinar hari berikutnya. Kemudian apalagi nih? Ini nih ada dari Ibu Iis Solihat. Nah, Ibu Iis Solihat, ada Ibu? Mangga, ini kenapa akun belajar Adisya passwordnya berubah sendiri? Nah, mungkin banyak juga yang kasusnya seperti Ibu Iis Solihat. Kenapa akun belajar ID passwordnya berubah sendiri? Padahal tidak saya buka atau adminnya tidak diutak-atik. Nah, bagaimana Bapak itu? Siapa yang akan menjawab, Pak Hamdan atau Pak Asep? Boleh Pak Asep Mangga. dulu, ditakutkan ini beliau menunggu juga. Oh ya, kepada Bapak Asep, mangga dipersilahkan Bapak Asep. Bapak Asep. Assalamualaikum, iya. Ya Pak, kenapa Pak? Katanya passwordnya berubah sendiri Bapak, katanya. Mangga Bapak. Password itu cuma bisa dirubah oleh pribadinya dan oleh admin sekolah. Kalau yang lain itu tidak bisa mengakses admin atau portal admin. Yang bisa mengakses portal admin adalah admin yang domain akunnya admin. Itu. Kalau karena berubah, itu kemungkinan oleh adminnya dirubah passwordnya, atau ada yang mereset password dengan mandiri, yaitu dengan memasukkan akun ID, tanggal lahir, beserta NIK, nanti akan berubah sendiri. Itu. Kalau sendiri itu masuknya ke email pribadi. Kemungkinan itu kalau secara mereset dengan tersendirinya itu jarang terjadi, ya, jarang terjadi, kecuali kalau oleh admin di Dapodik tersebut untuk bisa mereset guru semua yang ada di lembaga itu adalah admin dengan masuk kepada portal admin, itu aja. Kalau secara berubah sendiri belum pernah ada kejadian ya seperti itu, kecuali itu masuk admin tersebut masuk ke portal admin dan bisa mereset akun guru siapapun bisa mereset dengan masuk kepada portal admin. Nanti kalau itu bisa dipraktekkan masuk ke portal admin, tapi dengan syarat akun admin atau lembaga tersebut yang ada di Dapodik, cuman itu lembaga tersebut yang bisa mereset, tidak masuk kepada lembaga-lembaga atau sekolah-sekolah yang lain. Itu mungkin dari saya. Iya. Oke, terima kasih Bapak Asep. Mungkin ada tambahan dari Bapak Hamdan untuk menutup pertanyaan kita pada sesi kali ini. Pak Hamdan. Oke, baik Bu. Betul Bu, dengan apa yang tadi disampaikan oleh Pak Asep, memang yang bisa mengubah password gitu ya, itu memang pertama diri kita sendiri gitu ya, karena ketika diberikan akun belajar ID-nya oleh operator gitu ya, di sana pasti operator mengarahkan kita untuk merubah password sesuai dengan yang kita inginkan. Nah, yang kedua gitu ya, jadi ada dua orang yang mengetahui di sana. Yang pertama guru itu sendiri yang merubah passwordnya, nah yang kedua operator sekolahnya gitu. Jadi ada kemungkinan kalau seandainya misalkan ke reset atau misalkan berubah passwordnya, berarti nanti boleh ditanyakan atau disampaikan kepada operator sekolahnya. Jadi ada kemungkinan terubah kembali seperti itu Bu. Oke. Ibu Iis, mangga apakah ada yang mau ditanyakan kembali atau sudah cukup pemaparan dari narasumber kita? Tadi ada yang ditanyakan Bu di kolom chat kepada Pak kolom Asep, chat. dicek dulu Bu. Oh iya, sebentar. Oh iya, ini Pak Asep.
kalau ngecek akun belajar ID guru yang mutasi itu di sekolah lama atau sekolah baru katanya. Ini dari Ibu Puspitasari. Ya. Assalamualaikum. Itu ada kemungkinan ada perubahan. Ibu dari perubahan dari akun ID admin atau guru menjadi admin atau admin menjadi guru atau perpindahan sama jenjang. Kalau perpindahan sama jenjang jangan khawatir, akun ID itu tidak akan berubah. Akan kalau disinkronkan dengan Dapodik di lembaga yang Ibu pindah asal satu jenjang itu tinggal untuk mengubah passwordnya. Kecuali untuk perpindahan mutasi dengan konsultan admin ke guru atau sebaliknya dari guru ke admin, nanti akan ada email dari Pusdatin perubahan akun. Tinggal ada dua email ya. Email ke satu dan email kedua adalah perubahan, dan yang selanjutnya ada email kedua yaitu email yang baru. Contohnya Ibu dulunya adalah guru, diangkat menjadi kepala sekolah. Nah dari akun guru, domainnya guru, berubah menjadi domainnya admin. Nanti akan ada email dari Pusdatin perubahan akun tersebut. Nanti selanjutnya tinggal menggunakan akun dengan cara mengganti dulu password dengan password yang baru. Itu adalah secara otomatis akan berganti akunnya dari guru menjadi admin, itu contohnya. Makanya selalu cek email yang masuk. Email pribadi, ya email pribadi yang masuk, yang terintegrasi, yang aktif dengan Dapodik. Itu. Mungkin itu jawabannya. Iya, oke. Gimana? Sudah cukup? Ini tapi ada lagi yang tanya lagi nih, masih yang tadi kita masih ada waktu kurang lebih 3 menit lagi. Ini Ibu Yusi Bayani Mulki katanya, sama Bu, saya juga sudah 2 kali kejadian seperti itu, passwordnya terus berubah. Apakah ada tambahan lain? Gimana, atau memang aktivasinya harus memakai laptop atau harus memakai handphone? Bagaimana Bapak? Ini Ibu Neni Mulyani, SDN Wangi Sagara, kepada Ibu Neni Mulyani. Mangga dipersilakan Ibu Neni. Di unmute. Halo Ibu Neni. Ini Ibu Neni Mulyani, SDN Wangi Sagara 03. Mangga Ibu Neni. Bu Neni. Gimana Parola? Mau unmute Bu Neni, saya ya, Bu Neni. Ya. Ini satu pertanyaan terakhir ya, Parola, dari Ibu Neni Mulyani, karena berhubung waktu juga. Silakan Bu Neni untuk unmute. Ini apa ini? Pak Nanang. Perusahaan. Ya, sepertinya Ibu Neni lupa menurunkan tangannya. Ya, lupa menurunkan tangannya. Mungkin untuk sesi tanya jawab cukup ya, Parola.
karena berhubung waktu kita Ya. juga sudah menunjukkan pukul 3 ya, Ibu Bapak. Saya nanti Atau penguatan sedikit Bu ya. akan ada penanya lagi? Ibu saya penguatan sedikit ya. Sudah ya? Bu Winda, saya nanti penguatan Sudah, sedikit. tapi sudah waktunya sudah. Ya. Oke. Oke. Boleh. Mangga kepada Baik, Bapak semuanya. Luar biasa, terima kasih. Di hari pertama di jam 15.00 masih ada 331. Oke, mantap nih. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Tadi saya disampaikan oleh moderator dan di-share juga oleh Bu Wina. Ini adalah rangkaian kegiatan webinar selama 4 hari berturut-turut. Nanti kita juga akan memberikan RTL-nya Bapak Ibu ya. Jadi RTL-nya itu untuk syarat mendapatkan sertifikat. Nah, RTL-nya gampang banget nih Bapak Ibu, nanti tidak akan dipersulit. Yang pasti nanti Bapak Ibu sempatkan untuk hadir di hari Selasa, Rabu, dan Kamis. Nanti jika terpenuhi 4 hari hadirnya, itu menjadi tiket Bapak Ibu untuk mendapatkan sertifikat. Sertifikatnya nanti akan saya ajukan nanti tanda tangannya oleh Pak Kadisdik dan dari BKPSDM. Jadi ini sertifikatnya betul-betul bisa digunakan untuk naik pangkat nih Bapak Ibu untuk kepegawaian kita ya. Itu yang paling pentingnya. Nanti Bapak Ibu titip jangan share tautan presensi ini ke grup WhatsApp. Jadi ini apresiasi dari tim juga. Hanya kita yang berkumpul saja di sini yang akan mendapatkan apresiasinya. Ya, titip yang di-share ke grup WhatsApp. Bu Wina, silakan untuk closing atau nanti dikirim ke Bu Fitri. Oke. Oke, sebentar Bapak Rola. Mohon maaf. Oke, alhamdulillah begitu ya rangkaian acara webinar aktivasi akun Belajar ID ini telah selesai. Semoga apa yang disampaikan oleh narasumber ini bisa bermanfaat. Iya, sebagai pengetahuan terkait akun Belajar ID. Kami ucapkan terima kasih kepada seluruh narasumber pada hari ini dan kepada para peserta Bapak Ibu guru semua yang ada di sini. Demikian acara webinar aktivasi akun Belajar ID pendidik dan siswa hari ini. Saya sebagai moderator memohon maaf jika ada kesalahan saat berlangsungnya acara diskusi ini. Baiklah, selanjutnya jalan-jalan ke Bali. Saya serahkan kepada Ibu host kita yang cantik sekali. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Winda yang telah memimpin ya webinar siang hari ini. Kemudian terima kasih juga kepada narasumber hebat, luar biasa materinya, daging semua ya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semua. Baik Bapak Ibu, hadirin yang berbahagia di penghujung acara, sebelum kita tutup acara di siang hari ini, marilah kita menutup acara ini dengan doa, yaitu dengan bacaan hamdalah secara bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Selanjutnya, saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh Bapak Ibu yang masih berada di ruang virtual dari awal sampai akhir. Kemudian saya ucapkan juga terima kasih kepada seluruh panitia, kepada seluruh narasumber, sehingga dapat sukses acara ini dari awal sampai akhir. Saya, Fitri Ruhani, selaku MC, pilih seluruh panitia, mohon maaf apabila ada perkataan yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Bapak dan Ibu sebelum keluar dari ruang virtual, alangkah baiknya kita berfoto Waalaikumsalam terlebih warahmatullahi dahulu. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih semuanya. Waalaikumsalam Bapak Ibu diantos besok ya. Sampai jumpa besok Bapak Ibu. Bapak. Wah ini banyak teman-teman dari Cikanjur nih. Izin live. Bu Yuni, Pak Ade, Kang nuhun, tim Cikanjur, Bu Evi, Bu Heni. Parola, boleh foto Siap. terakhir ya di akhir Ayo. acara. Terakhir dong. On, kameranya on yuk. Ya. Kita foto dulu. Parola, pemindah terhadir mah nggak ada ya hari ini ya? Ada dong, terhadir ada. Mana tuh peminta? Mima belum. Pasti baru di datang grup ini. nggak bisa diisi. Ada di chat. Ada di live chat. Bapak Ibu yang belum ngabsen, ngabsen dulu. Kami tidak akan share di grup WhatsApp. Misalnya ada bocor Harus di copy WhatsApp, link ya Pak ya. misalnya bocor di grup WhatsApp, rekapan kami hanya sampai jam 3 saja ya. Kalau ada yang isi jam 3 lebih berarti itu dari grup WhatsApp. Saya share lagi nih Bapak Ibu. Bisa langsung diklik Terima ya, kasih Pak Rola. Enggak. Tim Cikanjur nggak ada ngabsen Pak Ade. Atas parola, ngabsen parola. Ayo dipoto lah yuk. Mana Pak Kadapur? Ya, Parol. Foto masing-masing ya, foto masing-masing ya. Saya screenshot, gayanya bebas. Nah, siap. 1, 2. Yang lain boleh foto sendiri. Saya ke halaman 2.